Shalom umat yang sangat diberkati Tuhan. Mari siapkan hati kita memuji menyembah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Yesus, ku sembahkan sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari bersama-sama panggil nama Yesus. Yesus, ku sembahkan sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembahkan sujud di hadapan-Mu, keinginan. Berkati umat-Mu yang mengikuti doa pelajar ini hanya untuk menyembah-Mu. Katakan masuk, masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban puji. Katakan masuk, masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan dosa di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus, ku sembahkan sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Panggil nama Yesus, Yesus, ku sembahkan pagi hari ini Tuhan sujud. Berkati umat-Mu yang mengikuti doa pelajar ini. Berkati umat-Mu pagi ini. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Panggil nama Yesus, Yesus, ku sembahkan sujud di hadapan-Mu,
semua berdoa, memuji dan menyembah. Terima kasih pagi ini Tuhan. Kami bersyukur pagi ini Tuhan. Oh ya Ralaba Sheka ya Ralaba ya Ralaba. Enaka ya Ralaba Sheka ya Ralaba. Ya Ralaba ya Ralaba. Haleluya. Terima kasih. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku puji Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan namanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Panggil nama Yesus pagi hari ini. Amin. Yesus, Kau sungguh berkati umatmu pagi ini Tuhan. Terimalah kebaikan Tuhan. Namamu indah. Yesus, ku puji Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Angkat tangan saudara. Ku mau memujimu pagi hari ini. Amin. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan
Lambaikan tangan pagi hari ini. Katakan ku yakin pagi hari ini, amin. Ku yakin Allah di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin lambaikan tangan, terimalah kesembuhan, pemulihan, amin. Ku yakin Kau di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Katakan pemulihan, pemulihan terjadi di sini. Haleluya, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mari angkat tangan saudara, katakan ku rasakan kasih-Mu, amin. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Rasakan kasih Tuhan pagi ini. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Tuhan. Ku rasakan kehadiran. Lambaikan tangan, curahkanlah. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Alami pemulihan, kesembuhan. Ku rasakan pagi ini. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh. Ku rasakan kehadiran. Semua mengangkat tangan pagi hari ini, curahkanlah. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi
kedatangan pagi hari ini, amin. Terimalah keajaiban Tuhan, terimalah pemulihan di bulan Agustus ini, amin. Kami membutuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan, kami perlukan Tuhan, kami perlukan Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak pagi ini. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Katakan segala puji syukur pagi ini, amin. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Sorakan haleluya, amin. Sorak haleluya, sorak haleluya, haleluya. Sorak haleluya, sorak haleluya, haleluya. Segala puji syukur pagi ini. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Lambaikan tangan, sorakan haleluya, amin. Sorak haleluya, sorak haleluya, haleluya. Sorak haleluya, sorak haleluya, seperti bermimpi Tuhan pulihkan Sion, dan kita bersuka cita, mulut kita penuh tertawa. Seperti bermimpi Tuhan pulihkan kita, perkara besar Dia lakukan, marilah kita bersuka. Yang menabur dengan air mata dan menuai dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak sambil membawa berkasnya. Yang menabur dengan air mata dan menuai dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak sambil membawa berkasnya. Seperti bermimpi Tuhan pulihkan Sion, dan kita bersuka cita, mulut kita penuh tertawa. Alami pemulihan. Seperti bermimpi Tuhan pulihkan kita, perkara besar Dia lakukan, marilah kita bersuka.
lambaikan tangan yang menabur. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dalam sorak-sorak. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkasnya. Pasti pulang membawa berkah. Pasti pulang membawa berkasnya. Dan ku kan menari di hadapan Rajaku, menari sambil memujimu, ku menari. Kaulah sukacitaku, Yesus, kaulah sukacitaku. Dan ku kan menari di hadapan Rajaku, menari sambil memujimu, ku menari. Kaulah sukacitaku, Yesus, kaulah sukacitaku. Mari menari di hadapan Tuhan. Dan ku kan menari di hadapan Rajaku, menari sambil memujimu, ku menari. Kaulah sukacitaku, Yesus, kaulah sukacitaku. Kaulah sukacitaku, Yesus, kaulah sukacitaku. Gereja Tuhan Yesus adalah sumber sukacita kita. Adakah saudara pagi hari ini yang sakit? Letakkan tangan di bagian yang sakit. Pegang janji Tuhan 1 Petrus 2:24. Oleh bilur-bilur Yesus yang sakit disembuhkan di pagi hari yang luar biasa ini. Mari gereja Tuhan, letakkan tanganmu di bagian yang sakit. Mari berdoa dengan saya pagi hari ini. Katakan dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah sembuh. aku sudah sembuh. Dalam nama Yesus, Dalam nama Yesus, tidak wajar lagi, tidak wajar lagi saya sakit. Saya percaya, Saya percaya oleh bilur-bilur oleh Yesus, bilur-bilur Yesus, aku sudah disembuhkan aku sudah Tuhan. disembuhkan. Pagi hari yang luar Pagi biasa hari ini, yang luar biasa ini, bagiku terbit bagiku terbit surya kebenaran, dengan kesembuhan dengan kesembuhan pada sayapnya. Saya akan keluar dan Saya berjingkrak-jingkrak akan keluar dan berjingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Malaikat 4 ayat yang kedua. Malaikat 4 Anda ayat yang sembuh kedua. sehat dalam nama Saya Yesus. sembuh sehat dalam nama Haleluya, Yesus. haleluya. Gereja Tuhan, bagikan link ibadah ini kepada banyak orang. Bagikan link ibadah ini kepada banyak jiwa-jiwa. Saudaraku umat Tuhan. Haleluya. Mari ajak yang lain, khususnya Bapak Ibu yang bergabung di Mesma Malam, untuk mengikuti doa di pagi hari ini. Saudaraku gereja Tuhan, bagikan link ibadah ini kepada banyak orang, kepada banyak jiwa-jiwa, dan siapkan Alkitab Bapak Ibu. Siapkan Alkitab saudara, saya percaya pagi hari ini Bapak Ibu diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari siapkan Alkitab Bapak Ibu. Haleluya, haleluya. Siapkan hati kita. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu
lambaikan tangan ajalah. Mari Bapak Ibu siapkan haleluya Alkitab saudara. Saya percaya Bapak Ibu engkau dan saya diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa di pagi hari yang luar biasa ini. Kita bersatu dalam doa. Tuhan, urapi hambamu, urapi seluruh umatmu pagi hari ini. Roh Kudus bekerja secara dahsyat, Roh Kudus bekerja secara luar biasa. Tuhan berkati doa pajar pagi ini. Tak lupa kami berdoa buat bangsa kami Indonesia. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Indonesia diberkati oleh Tuhan. Berkati lautnya, tanahnya, udaranya, diberkati dalam nama Yesus. Berkati Bapak Presiden kami Pak Jokowi, Tuhan berkati kesehatannya, berkati keluarganya, seluruh TNI Polri, semua menteri, gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, tanpa terkecuali, diberkati pagi hari ini. Semua dokter, para medis, Tuhanlah yang memberkati. Umatmu yang bergabung pagi hari ini, Amin. Dari Malaysia, Singapura, dan bangsa-bangsa, tanpa terkecuali, diberkati dalam nama Yesus. Sungguh kami percaya bulan Agustus adalah bulan di mana Tuhan memulihkan umatmu secara total, di dalam nama Yesus. Amin. Urapi pemberitaan firman pagi hari ini, teguhkan firman-Mu dengan banyak mujizat, tanda-tanda, dan keajaiban. Dalam nama Yesus kami berdoa, sama-sama kita berkata, Amin. Amin, 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 amin. Haleluya. Ya, shalom umat yang sangat diberkati Tuhan. Gereja Tuhan, bulan Agustus adalah bulan pemulihan yang total. Gereja Tuhan, bulan Agustus adalah bulan pemulihan yang total, di mana bahwa pemulihan itu adalah agenda Tuhan. Tuhan mau Anda dan saya dipulihkan. Kerohanian saudara dipulihkan, kesehatan saudara dipulihkan, hubungan suami istri rumah tangga dipulihkan, keuangan saudara dipulihkan, pekerjaan, karir, bahkan saya sebagai hamba Tuhan pelayanan dipulihkan dalam nama Yesus. Tetapi gereja Tuhan, sebelum Tuhan memulihkan segalanya, yang pertama dipulihkan itu adalah iman kita. Mengapa? Karena iman adalah, saudaraku, dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kalau kita mengharapkan, saudaraku, bulan Agustus ini adalah bulan pemulihan yang total, maka tidak ada cara lain. Iman saudara harus, saudaraku, haleluya, dipulihkan secara total. Ibrani pasal 11 ayat yang pertama. Gereja Tuhan, Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama, iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum Anda lihat. Saudaraku, kalau engkau dan saya mengharapkan apapun, maka saudaraku kembali kepada iman kita. Ibrani 11, haleluya, ayat yang pertama. Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Iman itu adalah dasar dari semua yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dan iman itu menjadi bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Saudara yang sakit, kalau Anda, saudaraku, ingin disembuhkan Tuhan, maka iman itu adalah kuncinya. Saudara yang sedang bergumul tentang pekerjaan atau karir, saudaraku, iman itu adalah kuncinya. Oleh karena itu, saudaraku, tema khotbah pagi hari ini adalah sehat secara iman. Katakan sehat secara iman. Sehat secara iman. Kurang keras, sehat secara iman. Secara iman. Dalam Titus pasal yang pertama ayat 13-14, saudaraku, secara khusus pagi hari ini kita akan membahas kitab Titus. Titus 1 ayat 13 dan ayat 14. Haleluya. Titus 1 ayat yang ke-13, kesaksian itu benar. Kesaksian itu benar. Karena itu, tegurlah mereka dengan tegas. Karena itu, tegurlah mereka dengan tegas. Supaya mereka menjadi sehat dalam iman. Bagaimana Paulus berkata kepada anak rohaninya Titus supaya dia harus berani menegur jemaat. Supaya jemaat tadi, umat itu, saudaraku, sehat secara iman.
Perhatikan ayat 14, haleluya. Dan tidak lagi mengindahkan dongeng-dongeng Yahudi Supaya mereka tidak mengindahkan dongeng-dongeng Yahudi dan hukum-hukum manusia yang berpaling dari kebenaran. dan hukum-hukum manusia yang berpaling dari kebenaran. Gereja Tuhan adalah tugas dan tanggung jawab saya sebagai hamba Tuhan. Saudaraku, Anda dan saya yang mengikuti 2 fajar ini, engkau dan saya sehat secara iman. Amin. Katakan haleluya. Haleluya. Nah, oleh karena itu dijelaskan dalam Titus 2 pasal yang kedua. Saudaraku, seorang laki-laki yang tua disebut sehat secara iman jika dia memiliki 3 poin ini. Titus 2 ayat yang kedua. Titus 2 ayat yang kedua, laki-laki yang tua Laki-laki yang tua, hendaklah hidup sederhana, saudaraku, yang pertama hidupnya sederhana. terhormat, Yang kedua, laki-laki yang tua harus terhormat, bijaksana, bijaksana, sehat dalam iman. gereja Tuhan. Saudaraku, maka seorang laki-laki yang tua disebut sehat secara iman jika yang pertama, dia hidup sederhana, dia terhormat, dia bijaksana. Perhatikan dalam Titus 2, 3 dan 5. Titus 2 ayat 3 sampai 5. Saudaraku, seorang perempuan yang tua disebut sehat secara iman jika dia memiliki hal ini. Titus 2, 3 sampai 5. Titus 2 ayat 3 sampai 5, demikian juga perempuan-perempuan yang tua. Perempuan-perempuan yang tua. Hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Alkitab katakan harus hidup sebagai orang yang suka beribadah. Jangan memfitnah. Jangan suka memfitnah atau menggosip. Jangan menjadi hamba anggur. Jangan menjadi hamba anggur. Tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Luar biasa, cakap mengajar hal-hal yang baik. Dan dengan demikian, mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Alkitab mengatakan seorang perempuan yang tua disebut sehat secara iman jika dia bisa mendidik perempuan yang muda untuk mengasihi suaminya dan mengasihi anak-anaknya. Hidup bijaksana dan suci. Hidup bijaksana dan suci. Rajin mengatur rumah tangganya. Rajin mengatur rumah tangganya. Baik dan taat kepada suaminya. Saudara gereja Tuhan. Nah, bagaimana dengan orang muda? Titus 2 ayat yang ke-6. Titus 2 ayat yang ke-6. Demikian juga orang-orang muda. Demikian juga orang-orang muda disebut sehat secara rohani. Nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Disebut, saudaraku, orang muda itu sehat secara iman jika dia bisa menguasai dirinya dalam segala hal. Dan jadikanlah dirimu suatu teladan dalam berbuat baik. Yang kedua, dia harus, saudaraku, menjadi teladan dalam hal berbuat baik. Hendaklah engkau jujur. Saudaraku, harus terkenal jujur. Dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Gereja Tuhan. Bagaimana dengan hamba-hamba? Titus 2 ayat yang ke-9. Titus 2 ayat yang ke-9. Hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya. Hendaklah hamba-hamba atau saudaraku, haleluya, taat kepada tuannya. Dalam segala hal. Dalam segala hal. Dan berkenan kepada mereka. Sehingga dia berkenan kepada tuannya. Jangan membantah. Saudaraku, jangan membantah. Jangan curang. Jangan curang. Tetapi hendaklah selalu tulus dan setia. Gereja Tuhan. Saudara yang bekerja di kantor, saudara punya bos, Bapak Ibu, pastikan Anda dan saya taat pada bos saudara. Amin. Saudaraku, jangan membantah pemimpin, jangan curang, tulus dan setia. Tema khotbah pagi hari ini, sehat secara iman. Katakan sehat secara iman. Sehat secara iman. Yang pertama, gereja Tuhan, untuk Anda sehat secara iman yang pertama, terimalah ajaran yang sehat. Amin. Saudaraku, tidak akan ada iman yang sehat kalau ajarannya tidak sehat. Titus pasal yang pertama. Haleluya. Titus pasal yang kedua ayat yang pertama. Titus pasal yang kedua ayat yang pertama. Titus pasal yang kedua ayat yang pertama. Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Paulus berkata kepada Titus, tetapi engkau harus memberitakan ajaran yang sehat. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana. Gereja Tuhan. Paulus berkata kepada anak rohaninya Titus, supaya engkau mengajarkan ajaran yang sehat. Saudaraku, tidak ada iman yang sehat tanpa ajaran yang sehat. Katakan tidak ada. Tidak ada iman yang sehat, tanpa pengajaran yang sehat. Oleh karena itu dalam Titus 2 ayat yang ke-7, saudaraku, Paulus berkata kepada Titus supaya Titus harus bersungguh-sungguh dalam pengajarannya. Amin. Dan jemaat juga harus bersungguh-sungguh dalam pengajaran itu. Titus pasal yang kedua ayat yang ke-7. Titus 2 ayat yang ke-7. Dan jadikanlah dirimu sendiri. Dan jadikanlah dirimu sendiri. Suatu teladan dalam berbuat baik. Suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Bagaimana Paulus berkata kepada Titus supaya Titus wajib harus bersungguh-sungguh dalam pengajaran. Mengapa? Karena pengajaran yang sehat, pengajaran yang benar, itu akan mendatangkan iman yang sehat. Amin. Titus pasal pertama ayat yang ke-9. Saudaraku, bagaimana mungkin jemaat bisa berpegang kepada kebenaran
berpegang kepada ajaran yang sehat, sehingga mereka memiliki iman yang sehat kalau pengajarannya nggak benar. Saudaraku, Titus pasal yang pertama ayat yang ke-9. Titus 1 ayat yang ke-9, dan berpegang kepada perkataan yang benar. Dan berpeganglah kepada perkataan yang benar. Yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Supaya ia sanggup menasehati orang berdasarkan ajaran itu. Gereja Tuhan tidak akan ada iman yang sehat tanpa pengajaran yang sehat. Maka saya berdoa saudara yang mengikuti doa di pagi hari ini, setia dalam doa fajar ini, setia dalam Misma malam. Karena iman saudara akan menjadi sehat ketika Anda dan saya mendengarkan pengajaran yang sehat. Amin. Katakan haleluya. Haleluya. Yang pertama. Yang kedua, gereja Tuhan, Anda dan saya harus mengalami permandian kelahiran kembali dan pembaharuan oleh Roh Kudus. Titus 3 ayat yang ke-5. Jangan berfokus kepada perbuatan baikmu, tapi berfokuslah kepada rahmat yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Titus pasal haleluya, pasal 3 ayat yang ke-5. Titus 3 ayat yang ke-5, pada waktu dia telah menyelamatkan kita. Pada waktu Yesus 2000 tahun yang lalu menyelamatkan kita. Bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Catat ini, engkau dan saya diselamatkan bukan oleh karena perbuatan baikmu. Tetapi karena rahmatnya oleh permandian kelahiran kembali. Tapi engkau dan saya diselamatkan oleh karena rahmat dari permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Dan pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Poin yang kedua, gereja Tuhan, Anda dan saya menjadi umat yang sehat secara rohani. Ketika engkau dan saya tidak bergantung kepada manusiamu, tetapi engkau dan saya bergantung penuh kepada Roh Kudus yang memimpin Anda. Amen. Dan saya dan luar biasa. Amin. Maka saudaraku, poin yang kedua ini penting, alami permandian kelahiran kembali dan saudaraku pembaharuan oleh Roh Kudus. Ulang lagi Titus pasal yang ketiga ayat yang ke-5. Titus 3 ayat yang ke-5. Amin. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita. Pada waktu itu Yesus telah menyelamatkan kita. Bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Engkau dan saya diselamatkan bukan oleh karena perbuatan baikmu, tetapi karena rahmatnya oleh permandian kelahiran kembali. Tetapi oleh karena permandian kelahiran kembali. Dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Gereja Tuhan. Itulah sebabnya Yesus berkata kepada Nikodemus, pemimpin agama Yahudi, dalam Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-7, kamu harus dilahirkan kembali. Kenapa? Karena tanpa kelahiran kembali, tanpa karya Roh Kudus, tidak mungkin iman saudara bertumbuh secara sehat. Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-7. Yohanes 3 ayat yang ke-7, janganlah engkau heran. Jangan engkau heran. Karena aku berkata kepadamu. Yesus berkata kepada Nikodemus, aku berkata kepadamu. Kamu harus dilahirkan kembali. Kamu harus dilahirkan kembali. Karena gereja Tuhan, sangat berbahaya orang saudaraku memimpin saudaraku hal-hal yang rohani atau pekerjaan-pekerjaan rohani, tetapi dia belum mengalami saudaraku karya Roh Kudus dalam hidupnya dengan dahsyat dan luar biasa. Saudaraku, poin yang kedua, saudaraku, haleluya, berfokuslah kepada rahmat yang dikerjakan oleh Roh Kudus, bukan kepada perbuatan baik saudara. Katakan haleluya. Haleluya. Yang ketiga, saudara gereja Tuhan, apa rahasia engkau dan saya hidup secara iman? Karena tema khotbah pagi hari ini, sehat secara iman. Yang ketiga, Anda dan saya harus meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Saudaraku, dalam Titus pasal yang kedua, ayat 12. Tinggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, maka Anda akan sehat secara iman. Titus pasal 2 ayat 12. Titus 2 ayat yang ke-12. Ia mendidik kita. Tuhan itu mendidik saya dan saudara, supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Siapa yang mau dididik Tuhan hari-hari ini? Amin. Apakah Anda bersedia engkau dididik oleh Tuhan untuk engkau meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi? Lanjutkan terus. Dan supaya kita hidup bijaksana, agar engkau dan saya sebagai anak Tuhan hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Adil dan saudaraku beribadah di dunia sekarang ini. Gereja Tuhan, Alkitab berkata engkau dan saya dididik oleh Tuhan. Katakan, saya mau dididik oleh Tuhan. Saya mau dididik oleh Tuhan. Kurang keras, saya mau dididik oleh Tuhan. Saya mau dididik oleh Tuhan. Meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi ini. Mengapa? Karena gereja Tuhan, Yakobus 4 ayat yang keempat, jangan pernah menjadi sahabat dunia ini. Karena kalau orang bersahabat dengan dunia ini, maka dia akan menjadi musuh Tuhan selama-lamanya. Yakobus 4 ayat yang keempat. Yakobus 4 ayat yang keempat, hai kamu orang-orang yang tidak setia. Hai kamu orang-orang yang tidak setia. Tidakkah kamu tahu
Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? ternyata orang yang bersahabat dengan dunia ini tanpa dia tidak sadar gereja Tuhan, dia menjadi musuh Tuhan. Iya. Itulah sebabnya gereja Tuhan dalam 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-10. Saya berdoa dan saya diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-10. 2 Timotius 4 ayat yang ke-10, karena Demas telah mencintai dunia ini. Karena Demas telah mencintai dunia ini. Dan meninggalkan aku. Akhirnya dia meninggalkan man of God yaitu Paulus. Ia telah berangkat ke Tesalonika. Gereja Tuhan. Perhatikan Bapak Ibu gereja Tuhan, hati-hati. Kalau engkau dan saya tidak mau dididik oleh Tuhan, maka engkau dan saya akan terseret oleh, saudaraku, kuatnya arus dunia ini. Maka saudaraku, Alkitab berkata, haleluya, haleluya, dalam Roma 12 ayat yang kedua, saudaraku, Roma pasal 12 ayat yang kedua, saya berdoa dan saya diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Roma 12 ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Gereja Tuhan, jangan kau menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Berubahlah oleh pembaharuan akal budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Manakah kehendak Tuhan? Apa yang baik. Apa yang baik. Yang berkenan kepada Allah. Yang berkenan kepada Tuhan. Dan yang sempurna. Dan yang sempurna. Perlunya gereja Tuhan kita mengalami pembaharuan akal budi. Sehingga gereja Tuhan, 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 15 sampai 17. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Diulang lagi, jangan engkau mengasihi dunia dengan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Kalau orang, saudaraku, mengasihi dunia ini, maka kasih kepada Tuhan tidak akan ada pada orang itu. Katakan, orang yang mencintai Tuhan. Orang yang mencintai Tuhan adalah rahasia. Adalah rahasia. Tidak mencintai dunia. Tidak ini. mencintai dunia ini. Semakin kau mencintai Tuhan, amin, maka semakin engkau dan saya gereja Tuhan tidak mencintai dunia amin. ini. Haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Maka saudaraku, Galatia pasal 6 ayat 14. Galatia pasal 6 ayat 14. Saya berdoa dalam nama Yesus dan saya diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Galatia pasal 6, haleluya, ayat 14. Galatia 6 ayat yang ke-14. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah. Tetapi aku, kata Paulus, sama sekali tidak mau bermegah. Selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Selain dalam salib Tuhan Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku. Sebab oleh karena Yesus dunia telah disalibkan bagiku. Dan aku bagi dunia. Dan aku bagi dunia. Amin. Bagaimana Paulus gereja Tuhan, saudaraku, memilih saudaraku tidak lagi mencintai dunia ini oleh karena salib Kristus. Walaupun banyak penderitaan. Katakan haleluya. Haleluya. Maka 1 Petrus 2 ayat 11. 1 Petrus pasal yang kedua ayat 11. 1 Petrus 2 ayat yang ke-11. Saudara-saudaraku yang kekasih. Saudara-saudara yang kekasih. Aku menasihati kamu. Aku menasihati kamu. Supaya sebagai pendatang dan perantau. Anda dan saya adalah pendatang dan perantau di dunia ini. Kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging. Jauhkan dirimu dari keinginan-keinginan daging. Yang berjuang melawan jiwa. Yang berjuang melawan jiwa. Gereja Tuhan, Tuhan mau engkau dan saya sehat secara iman, saudara. Amin. Maka Galatia 5 ayat 19 dan 21. Jauhi pesta pora, jauhi percabulan, jauhi hal-hal yang dari dunia ini. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Galatia 5 ayat yang ke-19. Sampai perbuatan 21. daging telah nyata yaitu. Perbuatan daging telah nyata yaitu. Percabulan. Yang pertama percabulan. Kecemaran. Yang kedua kecemaran. Hawa nafsu. Yang ketiga hawa nafsu. Penyembahan berhala. Yang keempat penyembahan berhala. Sihir. Yang kelima sihir. Perseteruan. Yang keenam perseteruan. Perselisihan. Yang ketujuh perselisihan. Iri hati. Iri hati. Amarah. Amarah. Kepentingan diri sendiri. Kepentingan diri sendiri. Percideraan. Percideraan. Roh pemecah. Roh pemecah. Kedengkian. Kedengkian. Kemabukan. Kemabukan. Pesta pora. Pesta pora. Dan sebagainya. Dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu. Terhadap semua itu tadi keinginan-keinginan daging kuperingatkan kamu. Seperti yang telah kubuat dahulu. Seperti yang kubuatkan dahulu. Bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian. Orang yang melakukan hal-hal yang demikian. Ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Gereja Tuhan, Tuhan mau angkat tangan saudara, engkau dan saya mendapat bagian dalam kerajaan Tuhan. Haleluya. Maka kembali kepada Titus 2 ayat 12. Mari beri dirimu dididik oleh Tuhan pagi hari ini. Tinggalkan kefasikan dan tinggalkan keinginan-keinginan duniawi. Maka Anda akan sehat secara iman. Titus pasal yang kedua ayat yang ke-12. Titus 2 ayat yang ke-12. Amin. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan. Yesus mendidik saya dan saudara supaya kita meninggalkan kefasikan. Dan keinginan-keinginan duniawi. Dan Anda dan saya meninggalkan keinginan-keinginan duniawi. Dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah dalam dunia sekarang ini. Sehingga engkau dan saya menjadi umat yang bijaksana.
Yang lain tidak mau ibadah. Engkau dan saya kesukaannya adalah ibadah. Haleluya. Di hadapan Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Amin. Poin yang ketiga. Poin yang keempat. Saudara gereja Tuhan, Anda dan saya harus berada dalam rumah rohani. Atau komunitas rohani. Dalam Titus pasal yang pertama, ayat yang keempat. Anda dan saya harus berada di dalam rumah rohani. Atau komunitas rohani. Titus 1 ayat yang keempat. Titus 1 ayat yang keempat. Kepada Titus anakku yang sah menurut iman kita bersama. Paulus berkata kepada Titus anakku yang sah. Artinya gereja Tuhan bagaimana Paulus menjadi bapa. Dan saudaraku Titus menjadi anak rohani. Amin. Saudara gereja Tuhan. Oleh karena itu Titus 1 ayat 13. Titus 1 ayat yang ke-13. Kesaksian itu benar. Kesaksian itu benar. Karena itu tegurlah mereka dengan tegas. Tegurlah mereka dengan tegas. Supaya mereka menjadi sehat dalam iman. Supaya mereka menjadi sehat dalam iman. Gereja Tuhan, Anda dan saya akan menjadi sehat dalam iman. Kalau engkau dan saya mau ditegur, mau dinasihati. Oleh siapa? Oleh Bapak rohanimu. Kenapa? Karena Bapak rohani adalah orang yang dipilih oleh Tuhan, saudara, untuk mendidik Anda dalam Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Katakan haleluya. Haleluya. Itulah sebabnya gereja Tuhan dalam Titus 3, 10 dan 11. Titus pasal 3, 10, 11. Titus 3 ayat yang ke-10. Seorang bidat yang sudah 1-2 kali kau nasihati. Paulus berkata kepada Titus, seorang bidat yang telah kau nasihati 1 kali, 2 kali kau nasihati. Hendaklah engkau jauhi. Kalau tidak mau bertobat, jauhi dia. Engkau tahu bahwa orang-orang yang semacam itu. Ada orang-orang yang semacam itu. Benar-benar sesat. Sudah sesat. Dan dengan dosanya menghukum dirinya sendiri. Dengan dosanya menghukum dirinya sendiri. Saudaraku, saya berdoa dalam nama Yesus sebagai anak Tuhan. Jauhkan dirimu dari pergaulan yang salah. Dan saudaraku, jangan jauhkan saudaraku persekutuan saudara dengan Tuhan. Maka Alkitab berkata, haleluya. Alkitab mengatakan, saudaraku, jangan tinggalkan ibadah. Maka minggu ini saudaraku, saya mengajak Bapak Ibu untuk bergabung dalam ibadah minggu. Saudaraku, jam 11 sampai jam 1 di Grand Mansion Menteng Hotel. Saya percaya Bapak Ibu diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Haleluya, haleluya. Yang kelima, yang terakhir. Saudaraku, kalau Anda ingin sehat secara iman, maka saudaraku, engkau dan saya, saudaraku harus sungguh-sungguh melakukan pekerjaan yang baik di hadapan Tuhan. Titus 3 ayat yang ke-8. Titus pasal yang ketiga ayat yang ke-8. Titus 3 ayat yang ke-8. Perkataan ini benar dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya. Amin. Agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh. Orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Harus sungguh-sungguh melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Itulah yang baik berguna bagi manusia. Alkitab mengatakan, saudaraku, orang yang sudah mengenal Tuhan, itu, saudaraku, harus sungguh-sungguh, katakan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Melakukan pekerjaan yang baik. Maka Titus pasal yang pertama ayat 16. Titus 1 ayat 16. Titus 1 ayat yang ke-16. Amin. Titus 1 ayat 16. Mereka mengaku mengenal Allah. Ada orang mengaku mengenal Tuhan. Tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal dia. Tapi dari perbuatannya, dia menyangkal bahwa dia tidak mengenal Tuhan. Mereka keji dan durhaka. Yang ada mereka keji dan orang-orang durhaka. Dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Gereja Tuhan. Ada orang-orang tidak sanggup berbuat baik. Tapi engkau dan saya tidak. Amin. Engkau dan saya dikuduskan untuk berbuat baik. Titus 2 ayat 14. Anda dan saya dikuduskan oleh Tuhan. Amin. Anda menjadi umat yang kudus baginya. Untuk apa? Berbuat baik. Titus 2 ayat 14. Titus 2 ayat yang ke-14 yang telah menyerahkan dirinya bagi kita. Amin. Untuk membebaskan kita dari segala kejahatan. Amin. Dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat. Engkau dan saya dikuduskan bagi Tuhan menjadi umat. Kepunyaannya sendiri. Engkau adalah umat kepunyaan Tuhan sendiri. Yang rajin berbuat baik. Yang rajin berbuat baik. Saya tutup Bapak Ibu. Haleluya. Oleh karena itu, engkau dan saya harus ambil bagian perbuatan baik untuk apa? Ditutup dalam Titus 3, 13 dan 14. Titus pasal 3, 13 dan 14. Titus 3 ayat yang ke-13, tolonglah sebaik-baiknya Zenas, ahli Taurat itu. Saudaraku, bagaimana Paulus, saudaraku, memberikan nasihat kepada anak rohaninya Titus. Tolonglah Zenas. Lanjutkan terus. Dan Apolos dalam perjalanan mereka. Dan Apolos dalam perjalanan mereka. Agar mereka jangan kekurangan sesuatu apa. Agar mereka jangan kekurangan sesuatu apapun. Dan biarlah orang-orang kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik. Dan biarlah orang-orang kita belajar melakukan pekerjaan yang baik. Untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok. Keperluan hidup yang pokok. Supaya hidup mereka jangan tidak berbuah. Gereja Tuhan. Saya berdoa saudara yang ada di mesbah ini, jangan sampai tidak berbuah. Amin. Anda dan saya harus berbuah. Amin.
Ulangi lagi, Titus pasal 3 ayat yang ke-13. Harus berbuat. Titus 3 ayat yang ke-13, tolonglah sebaik-baiknya Zenas ahli Taurat itu. Tolonglah sebaik-baiknya Zenas ahli Taurat itu. Dan Apolos dalam perjalanan mereka. Dan Apolos dalam perjalanan mereka. Agar mereka jangan kekurangan sesuatu apa. Gereja Tuhan, itu tugas siapa? Itu tugas tanggung jawab jemaat. Maka Galatia 6 ayat 6 ayat penutup, saya berdongko dan saya diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Galatia pasal 6, haleluya, ayat yang ke-6. Galatia 6 ayat yang ke-6. Amin. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman. Dan orang yang menerima pengajaran dalam firman. Membagi segala sesuatu yang ada padanya. Membagi segala sesuatu yang ada padanya. Dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Saudaraku, tema khotbah hari ini sehat secara iman. Saya berdoa dalam nama Yesus, engkau dan saya yang mendengarkan khotbah ini sehat secara iman. Yang pertama, terimalah ajaran yang sehat. Oleh karena itu Anda dan saya wajib bersungguh-sungguh dalam pengajaran. Yang pertama, yang kedua, saudaraku berfokus kepada rahmat yang dikerjakan oleh Roh Kudus, bukan kepada perbuatan baik kita. Oleh karena itu alami permandian, kelahiran kembali, dan pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Yang kedua, yang ketiga, saudaraku tinggalkan kefasikan dan saudaraku, haleluya, keinginan-keinginan duniawi ini. Jangan menjadi sahabat dunia ini, karena orang bersahabat dengan dunia, dia menjadi musuh Allah. Yang ketiga, yang keempat, saudaraku, Anda dan saya harus punya rumah rohani, punya komunitas rohani, di mana di dalam rumah rohani ada Bapak rohani yang mendidik Anda, mendoakan Anda, bahkan menegur Anda kalau Anda salah, dengan tujuan supaya engkau sehat secara iman. Yang kelima, saudaraku, supaya engkau dan sehat secara rohani, engkau dan saya harus, saudaraku, sungguh-sungguh melakukan pekerjaan yang baik. Haleluya, jadilah umat yang dikuduskan untuk berbuat baik, untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu dalam doa. Saya percaya Bapak Ibu diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Amin. Mari angkat tangan saudara. Saya berdoa dalam ibadah doa fajar ini, Bapak Ibu diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Haleluya. Mari angkat kedua tangan saudara. Haleluya. Pulang terimalah berkat Tuhan. Tuhan mengharapkan wajahnya kepadamu. Tuhan berikan engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajahnya kepadamu. Tuhan berikan engkau damai sejahtera. Pulang terimalah berkat Tuhan hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita. Yang diberkati berkata, Amin. amin, amin, amin. Bapak Ibu umat yang sangat diberkati Tuhan, beberapa pengumuman. Yang pertama, terima kasih buat Bapak Ibu yang selalu setia mendukung dan boleh mensupport pelayanan ini. Ada keluarga Pak Jukiman, Ibu Silpina, ada Bu Osin, diberkati berlimpah-limpah, ada Pak Deswando, ada banyak umat Tuhan, ada Pak Stanis dari Malaysia yang selalu setia memberikan link ibadah, ada Lili Nugraningsi. Tuhan memberkati saudara berlimpah-limpah. Yang pertama. Yang kedua, hadiri saudaraku, besok ini Minggu kita ada KKR, ada pengurapan. Saudara yang ada di Jakarta, di Bekasi, Tangerang, jangan sampai tidak datang. Saya mengundang Bapak Ibu untuk hadir dalam ibadah onsite kita jam 11 sampai jam 1 bertempat di Grand Mansion. Akan ada pengurapan. Saudara datang, saya percaya semua jemaat diurapi, diberkati dengan dahsyat dan luar biasa. Yang kedua, yang ketiga, saudara umat yang sangat diberkati Tuhan, jangan lupa kita ada wisata rohani ke Israel tanggal 3 sampai tanggal 15. Saudaraku sudah banyak yang mendaftar, silakan bergabung. Tuhan memberkati dan shalom, shalom, shalom. Selamat mengikuti mesbah malam. Haleluya. Amin, amin, amin.